Shalom, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Dan kami majelis menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mina Mama, Tambi Bue, Andi Kakak, dan Pahari Samandiai di Jemaat GKE DKI Jakarta dan Jemaat GKE dimanapun berada. Warta Jemaat Minggu tanggal 11 Oktober 2020 akan saya bacakan sebagai berikut. Pertama, diundang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Bapak Dr. Agustin Teras Narang SH yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 16 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga yang kedua, ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Bapak Edik Hayanto yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan link ibadah akan dibagikan sehari sebelum ibadah dilaksanakan melalui WA Group dan personal chat. Yang kedua, diinformasikan kepada Jemaat GKE DKI Jakarta bahwa kelas katekisasi CD telah dimulai pada Minggu tanggal 4 Oktober 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang. 3. Telah mendaftarkan diri di BPH Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta 3 pasangan calon pengantin yang akan dilaksanakan pernikahannya pada bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021 dan sekarang dalam proses persiapan mengikuti katekisasi perkawinan. Petugas ibadah minggu hari ini pada tanggal 11 Oktober 2020, pelayan firman Tuhan dibawa oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, liturgos oleh Pendeta Ina Sisani, pembaca Alkitab dan Warta Jemaat oleh saya sendiri Hamid Mase SH, pemusik oleh Ian Anjuanu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Demikian Warta Jemaat ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita berhimpun untuk menyembah Tuhan Allah kita dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang sempurna. Mari memujinya dengan sukacita dan menaikkan rangkaian pengharapan kepadanya. Kita juga diajak untuk memaknai bagaimana memberitakan Injil. Biarlah kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Dari PKJ nomor 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelayan
berlaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita angkat pujian bersama, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Tuhan Yesus memanggil kita dengan lembut. Mari kita datang kepada Dia untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala.
Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil namamu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan kami. Kami memohon pengampunan daripadamu Tuhan, dan layakkanlah kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nats GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14 dengan perikop anak lembu emas yang demikian bunyinya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?
Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhan muda agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Ibu Bapa, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, sumber hikmat. Pada saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, serta dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu menerangkan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius pasal 22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Di bawah perikop perumpamaan tentang perjanjian kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya,
dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana perasaan kita jikalau kita diundang ke sebuah acara oleh orang nomor 1 di wilayah kita? Pasti kita sangat senang dan menyediakan waktu, bahkan mempersiapkan pakaian yang akan kita kenakan untuk datang. Namun dalam nas yang kita saat ini baca, kita bisa melihat bagaimana respon mereka secara berbeda. Yesus mengumpamakan kerajaan sorga sebagai seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. 2 kali sang raja memanggil orang-orang yang telah diundangnya melalui hamba-hambanya untuk datang. Tetapi mereka tidak mau datang. Mereka malah pergi ke ladang. Ada yang mengurus usahanya, bahkan ada yang menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba-hamba utusan raja itu. Hal ini tentunya membuat sang raja murka. Ia kemudian menyuruh pasukannya untuk membinasakan para pembunuh tersebut. Kemudian ia menyuruh para hambanya untuk mengundang setiap orang yang mereka jumpai di persimpangan-persimpangan. Baik itu orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Dan ketika sang raja masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tak mengenakan pakaian pesta. Sang raja pun bertanya mengapa, tapi orang itu tak menjawabnya. Sang raja kemudian menyuruh para hambanya untuk mengikat dan mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Perumpamaan ini kemudian diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini ditujukan kepada orang Yahudi yang menolak Mesias. Diperlihatkan dalam ayat 45-46 dalam pasal sebelumnya, yaitu para imam kepala dan orang-orang Farisi, mereka sedang berusaha untuk menangkap Yesus. Dan mereka sebenarnya sangat sadar bahwa yang dimaksudkan Yesus dalam perumpamaan adalah mereka. Dalam pasal 21 ayat 45 dikatakan bahwa mereka mengerti arti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan tentang perjamuan kawin ini pada intinya mengajarkan kebenaran yang sama dengan perumpamaan sebelumnya, yakni tentang penggarap kebun anggur yang jahat. Orang Yahudi yang menolak Mesias akan berpaling dari pesta mesianik, dan orang non-Yahudi akan menggantikan tempat mereka dalam perjamuan.
Mari kita coba perhatikan bagaimana Yesus terus menggunakan contoh utusan Tuhan dibunuh oleh mereka yang menolak Tuhan. Tuhan Yesus bahkan berkali-kali mengatakan ini sebagai suatu perkataan yang akan segera digenapi. Israel membunuh utusan dari Allah, dan sekarang mereka juga akan membunuh utusan yang adalah anak Allah itu sendiri. Dan beberapa kali juga Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan kepada yang lain, bukan lagi kepada bangsa Israel. Mereka akan disingkirkan oleh Tuhan karena mereka terus-menerus menyingkirkan orang-orang yang diutus oleh Allah. Bahkan mereka menyingkirkan anak Allah sendiri. Israel menolak Tuhan yang sedang mengundang mereka untuk datang ke perjamuan. Maka Tuhan memanggil orang-orang lain. Ini menggambarkan tawaran bagi bangsa-bangsa lain setelah bangsa Israel menolak. Sekarang undangan itu diberikan kepada semua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Banyak di antara kita yang terlahir dari keluarga Kristen. Sejak kecil kita sudah mendapat kesempatan untuk mendengar berita Injil, mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan, mendapatkan kesempatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi masih ada banyak dari kita yang tidak mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan atau mengambil kesempatan yang telah Tuhan berikan itu. Jika kita menolak panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal, berarti kita telah menghina Tuhan. Seperti imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang menolak undangan Tuhan. Maka kehancuran dan kerugianlah yang akan mereka dapatkan. Sedangkan bagi orang-orang yang menerima undangan Allah, berbahagialah karena janji Allah akan segera digenapi. Bagian terakhir yang menarik dalam perumpamaan ini ialah bahwa ada orang yang sudah ikut perjamuan, namun karena ia tidak memakai baju pesta, ia pun dicampakkan. Siapakah orang itu? Hal ini menjadi refleksi bagi kita bersama dan memberi peringatan kepada orang-orang yang sepertinya sudah datang dan ikut perjamuan tetapi ia tidak datang dengan cara yang seharusnya. Caranya bukan dengan perbuatan, bukan juga dengan segala usaha kita. Tetapi satu-satunya cara ialah kita harus datang dengan memakai jubah anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup baru, meninggalkan segala dosa, dan datang dengan hidup yang telah disucikan oleh darah Yesus. Tuhan memanggil kita untuk menerima undangannya. Apakah jawab kita? Ketika ia memanggil, ia pun memilih. Jawaban kita akan menentukannya. Subtema kita pada bulan ini, beritakanlah Injil. Mari kita gunakan kesempatan ini agar semakin banyak orang yang mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ikut di dalam perjamuannya dan hidup baru di dalam Dia. Meskipun pemberitaan Injil bukanlah suatu hal yang mudah, mungkin saja kita mengalami sebagaimana yang dialami oleh hamba-hamba yang diutus tersebut. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah bersama-sama kami dengarkan tadi. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Berilah mereka hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin rakyat dengan adil dan bijaksana,
serta kerendahan hati untuk menerima masukan demi kebaikan bersama. Terlebih lagi di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, tolong agar kami berhikmat di dalam melakukan segala sesuatu. Sertailah para pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Untuk para peneliti ilmiah dalam upayanya untuk lebih memahami tentang penyakit ini, dan bagi mereka yang menyiapkan vaksin, kiranya Tuhan memberi mereka pengetahuan, kebijaksanaan agar vaksin tersebut dapat digunakan dan berdampak positif bagi seluruh dunia. Untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi, kiranya Tuhan menyembuhkan dan menolong mereka. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikan penyebaran sakit penyakit ini ya Tuhan. Untuk mereka yang rentan terinfeksi, kiranya Tuhan melindungi orang-orang tua kami dan juga orang-orang yang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang kurang mampu ya Tuhan. Untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat dan sehat, kiranya Tuhan berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, agar supaya mereka tidak dengan sengaja menyebarkan virus ini. Biarkanlah juga Tuhan, mereka dapat memiliki keinginan untuk membantu. Bapa di dalam kerajaan sorga, tak lupa juga kami berdoa bagi gereja-Mu. Tolong agar kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini, dimanapun gereja-Mu berada. Kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis, dalam pelayanan kami, kiranya Tuhan yang memampukan gereja-Mu untuk menjawab kebutuhan dan tantangan di dalam jemaat maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih-lebih di saat seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang telah Tuhan utus dan menerima pengutusan untuk bekerja di ladang Tuhan. Pendeta, penetua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pemain musik, multimedia dan produksi, serta semua orang yang memiliki hati yang melayani. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami, meskipun keadaan sulit, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk tetap melayani dengan setia. Kami berdoa bagi jemaat GKE DKI Jakarta yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah melalui pengobatan dan perawatan, melalui para medis, mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera, serta hikmat dari Allah ditambahkan kepada mereka. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat, baik anak-anak dalam tumbuh kembangnya, kaum muda dalam masa pencarian jati diri, persekutuan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, maupun pasangan hidup. Kiranya Tuhan menuntun mereka, bagi kaum ibu dan bapak, dalam kehidupan rumah tangga, pelayanan, dan juga karir. Kiranya dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kami kaum muda, bagi orang tua kami yang telah memasuki masa usia indah. Kiranya diberikan kesehatan dan dilingkupi dengan sukacita di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sertailah kami sebagai umat-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami dalam menjalani minggu ini, agar kami mengisi hari-hari kami dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa Bapa kami, dan mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi jemaat sekalian, boleh mengumpulkan persembahannya dan menyerahkannya secara mandiri kepada jemaat masing-masing. Dan bagi jemaat GKE DKI Jakarta atau Bapak Ibu sekalian yang merasa terpanggil dan berkenan untuk mendukung pelayanan jemaat GKE DKI Jakarta,
dapat mengirimkan ke rekening jemaat GKE DKI Jakarta. Namun sebelumnya pengantar persembahan bagi kita yang terdapat dalam Amsal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan kami sebagai pengakuan bahwa segala yang kami miliki berasal dari Engkau, dan sebagai pengakuan bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memberikan persembahan kami. Kami percaya Engkau akan memberkati perpuluhan dan juga persembahan kami untuk kebutuhan pekerjaan-Mu, untuk pelayanan, untuk pekabaran Injil. Dan boleh dilakukan di Jemaat GKE DKI Jakarta dan juga di seluruh dunia. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita bersama-sama menyanyi dari PKJ nomor 149, Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan, kita bersama-sama angkat pujian Tiap Orang Harus Tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia
Lapurkanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan Jemaat GKI DKI Jakarta beribadah pada hari ini. Dan kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Salam sehat, salam kemanusiaan, Tuhan Yesus